Selamat malam, nama saya Agustian Bimo Kristianto, NIM 191011402383 dari kelas 07 TPLE 014. Jadi di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis saya. Yang pertama dari latar belakangnya yaitu makanan ringan disebut juga dengan snack food merupakan produk pangan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dari segala usia. Seiring meningkatnya perkembangan zaman dan tingkat kesibukan yang meningkat, maka makanan ringan ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi sementara. Dari cara pandang seorang konsumen terhadap suatu produk, apakah produk tersebut baik atau buruk secara kualitas, komposisi, bentuk, dan manfaat dari produk itu sendiri, menilai persepsi kualitas harus dimulai dengan meningkatkan kualitas produk itu sendiri. Apabila kualitas produk baik, maka persepsi kualitas akan naik dan begitu pula sebaliknya. Konsumen biasanya membeli suatu produk karena alasan kebutuhan. Jadi dari selain persepsi kualitas tersebut, yaitu ada kemasan atau packaging, juga dapat mendorong minat beli konsumen. Jadi kemasan juga harus memiliki daya tarik yang kuat terhadap konsumen agar kemasan tersebut berfungsi dengan baik. Biasanya konsumen akan cenderung memilih produk makanan dengan tingkat kemasan yang tidak mudah cepat rusak, unik, dan dari segi bentuk dan ramah lingkungan. Usaha bisnis makanan ringan ini berdiri atas kerjasama serta keinginan saya yang memiliki hobi dan kegemaran dengan makanan ringan ini. Saya mendirikan sebuah usaha makanan ringan yang dinamakan Love Eating Snack. Jadi pada slide selanjutnya yaitu tujuan usaha. Jadi untuk mencoba poin yang pertama adalah untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Tujuan yang kedua tercapainya kepercayaan dan memberikan kepuasan pelanggan terhadap produk yang diberikan. Lalu poin yang selanjutnya yaitu sebagai tempat yang dipercaya setiap orang. Lalu berikutnya mendapatkan keuntungan dengan modal yang tidak terlalu besar. Lalu untuk menerapkan jiwa kewirausahaan. Lalu yang terakhir yaitu untuk menambah daya tampung tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Oke, dari manfaat usaha ini itu kami mampu memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan pendapatan dan juga memperoleh keuntungan. Dari visi perusahaan kami itu sebagai toko yang menyediakan berbagai produk-produk makanan ringan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, sebagai offline shop yang berperan menjamin kualitas serta pelayanan yang baik sehingga mampu meningkatkan minat konsumen dan dapat dipercaya oleh para konsumen. Dan yang terakhir, membantu para customer dalam mendapatkan makanan ringan yang murah namun juga berkualitas. Dan untuk misinya perusahaan ini yaitu menjamin produk yang berkualitas serta pelayanannya, memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan, menyediakan produk dari kalangan muda hingga tua. Lalu yang terakhir, kami berjuang meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Lalu kita masuk ke aspek produksi, yaitu dari jenis produk. Jenis produk dari usaha ini makanan ringan, yaitu ada bakso goreng, makaroni goreng, lilidian, dan yang lain-lainnya, yang dapat disesuaikan juga dengan selera para konsumen sesuai dengan minatnya masing-masing. Yaitu dari keunggulan produk kami, yaitu sebagai produk makanan ringan yang berkualitas dan memiliki berbagai macam keunggulan, yaitu diantaranya harganya terjangkau oleh para konsumen, lalu kualitas dan mutu produknya sudah pasti terjamin, lalu disesuaikan dengan selera bagi tiap-tiap orang atau konsumen, lalu produk yang kami buat juga aman dan juga original. Lalu pada strategi pemasaran ini, Love Eating Snack melakukan berbagai promosi dari akan launching sampai toko berjalan. Promosi yang dilakukan sebagai berikut. Dengan penyebaran secara offline-nya yaitu kita menyebarkan brosur ke daerah perumahan terdekat ya. Jadi kita membagikan brosur untuk dapat mengiklankan Love Eating Snack ini, makanan ringan ini. Lalu yang kedua melalui informasi para pembeli dari mulut ke mulut. Jadi jika customer kami atau konsumen
puas dengan produk-produk kami, maka mereka juga akan menyebarkan kepada tetangga, teman-teman mereka untuk dapat membeli produk kami juga. Lalu pada strategi online pemasarannya itu kami melakukan endorsement atau paid promote kepada influencer di berbagai sosial media, dan juga membuat akun sosial media di Instagram dan Twitter, dan selalu mengupdate informasi mulai dari informasi promo dan juga testimonial makanan ringan kami. Oke, lalu kami masuk ke analisa biaya tetap per tahun. Itu dari uraian total gaji, banyaknya 5, harga per bulannya itu 2 juta, jumlahnya ada 10 juta. Lalu penyusutan banyaknya 7, harga per bulannya 200.000, jumlahnya 1.400.000. Lalu uraian biaya pemasarannya itu ada 8, harganya 500.000, jumlahnya 4 juta rupiah. Lalu uraian biaya lainnya sebanyak 5, harga per bulannya 1 juta, jumlahnya 5 juta. Lalu ada uraian internet, banyaknya 1, harga per bulannya 1.300.000 rupiah, jumlahnya 1.300.000 rupiah. Dengan total semuanya yaitu 21.700.000. Lalu setelah ada analisis tetap per tahun, kita juga ada analisis biaya tidak tetap per tahun. Jadi uraiannya yang pertama adalah perawatan mesin, banyaknya mesin ada 5, harganya per bulan yaitu 500.000, jumlahnya 2.500.000. Lalu uraian biaya bahan baku atau produk beli, banyaknya 8, harga per bulannya 10 juta, jumlahnya 8 juta. Lalu uraian listriknya banyaknya 10, harga per bulannya 1.500.000, jumlahnya yaitu 15 juta. Lalu uraian kemasannya yaitu 100, harga per bulannya 5.000 dan jumlahnya itu 500.000. Jadi jumlahnya adalah 26 juta. Biaya yang tidak tetap per bulannya itu adalah 2.166.000. Lalu ada biaya total. Pada slide selanjutnya kita akan membahas biaya totalnya, yaitu variable cost ditambah fixed cost, yaitu 26 juta rupiah ditambah 21.700.000 rupiah. Hasilnya adalah 47.700.000 rupiah. Jadi selanjutnya ada biaya dan harga per produk. Biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 bulan adalah 21.700.000 rupiah dibagi 12 bulan, yaitu 3.975.000 rupiah. Lalu total biaya produksi yang dikeluarkan adalah biaya tetap ditambah biaya tidak tetap per bulan, yaitu 3.975.000 ditambah 2.166.000 rupiah, yang hasilnya adalah 6.141.666, yaitu biaya produk adalah total biaya produksi dalam 1 bulan atau jumlah produk yang dihasilkan per bulan, yaitu adalah 6.141 per 1 juta, yaitu adalah hasilnya 6.141.000 rupiah. Jadi harga jual per bungkus yang ditentukan adalah 15.000. Lalu modal awalnya itu adalah total biaya tetap ditambah biaya variabelnya. Itu ada 26 juta ditambah 21.700.000, yang hasilnya adalah 47.700.000 rupiah. Lalu pada selanjutnya ada analisis titik impas atau break even point. Jadi BEP ini harga adalah total biaya produksi selama 1 bulan bagi jumlah produk, yaitu 6.141.000 dibagi 30 produk. Jadi harga per unitnya adalah 204.722 rupiah. Jadi jika kebutuhan pasar harga produk makanan ringan per unit adalah 220.000 rupiah. Lalu pada BEP produksi, yaitu total biaya produksi selama 1 bulan ditambah harga per unit. Jadi total biaya produksi selama 1 bulannya adalah 6.141 dibagi harga per unitnya, yaitu 204.722, yang hasilnya ada 30. Lalu jadi untuk mendapatkan titik impas dalam satu produk makanan ringan, yang harus terjual adalah 30, dengan harga per produk adalah 204.722. Lalu ada analisis keuntungan, yaitu proyeksi laba atau rugi, pendapatan,
Itu produk yang terjual dikali harga jual. Jadi produk yang terjual itu adalah 30 dan dikali dengan harga jual yaitu 220.000. Yang hasilnya adalah 6.600.000 rupiah. Jadi total biaya produksi selama 1 bulan yaitu 6.141.000 keuntungan, sama dengan pendapatan dikurang total biaya produksi yaitu 6.600.000 rupiah dikurang 6.141.000 yang hasilnya adalah 459.000 rupiah. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan menjual 30 produk dengan harga 220.000 per bungkus di dalam 1 bulan adalah 6.600.000 rupiah. Lalu pada pengembalian modalnya yaitu total biaya produksi dibagi laba usaha. Jadi total biaya produksinya itu adalah 6.141.000 dibagi laba usahanya yaitu 6.600.000. Maka hasilnya adalah 1 bulan. Jadi modal akan kembali dalam 1 bulan dengan penjualan per hari yaitu 30 bungkus. Makanan ringan ini dijual dengan harga 15.000 per bungkus untuk 30 hari kerja. Jadi sekian adalah proposal bisnis saya, Love Eating Snack. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.